Pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pagi, Pak. Salam pagi, Pak. Ya, ini kelas 2 GT ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Program studinya perancang jalan dan jembatan. Konsentrasi jalan tol. Nah, diploma 4 ini, ya. Sarjana terapan. Baik, ini ada 19 yang sudah hadir. Kita tampilkan dulu wajah hari ini. Wajah hari ini. Nah, itu dia. Silakan yang kelas ini berapa nih? 20-an ya, 20 lebih kalau nggak salah. Udah, kita sebelum absen ya, sambil nunggu nih ya. Saya ambil dulu screen capture-nya dulu satu kali. Iya, Abu Rizal, Kevin mana? Gelap sekali. Iya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sebentar, sambil nunggu ya, kita buka itu. Ini paste di sini. Disimpan di pertemuan keempat nih kalau nggak salah ya. Pertemuan keempat. Ada. Iya. Kelas 2 GT. Mana 2 GT ini? Ganjil ya. Foto pertemuan ketiga. Foto 1 dan ketiga. Ini foto. Iya, foto 1 pertemuan keempat nih. Di sini. Baik, foto 1 pertemuan keempat. Dulu. Oke. Baik, ya selalu buka e-learning dulu ya. Baik, saya share dulu. Share screen. Itu share screen-nya. Ini. Oke. Saya naikkan ini. Kelas 2 GT. Pertemuan keempat. Ini langsung tautannya. Langsung ke absen. Nah, absen naik ke atas. Ini. Di sini dibuka absen dulu. Ambil absen dulu. Ini dia. Dibuka semua minggunya. Kita ada pada pertemuan ke ini ya, laboratorium tanah. Nah, ini dia. Mengerjakan tugas 1 kemarin ya. Ini laboratorium tanah berarti di sini. Oke. Langsung absen dulu deh. Wah, ini belum dirapiin sama teman kita. Masih nyangkut ya, biasa tuh. Ini kurang lebar. Bisa hadir semua, terlambatnya gimana nih ngeliknya? Kalau nggak dikali. Mana kan nggak mau tuh. Seperti ini. Oke, baik. Lanjut, sudah 22 di sini 22. Berarti ada seorang ya yang belum hadir. Saya mulai panggil aja. Ya, Anda jawab iya, biar ini terlihat di sini nih nanti. Ya. Labardo. Nah, Labardo udah hadir belum? Hadir, Pak. Kan nongol tuh gambarnya. Ini di record ya.
Putih Dian Safitri. Hadir, Pak. Dian Safitri hadir. Sini ya, biar bagus. Siva. Hadir, Pak. Nongolnya dikit aja nongolnya. Rati. Hadir, Pak. Rati hadir. Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Cek. Hadir, Pak. Ya, lambat nah, ininya enggak nah. Karisma Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Aryo Bimo. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Kemudian Sarah. Hadir, Pak. Ini enggak ada. Irena dia. Hadir, Pak. Kemudian Fajar Ilham. Hadir, Pak. Kemudian Agung Prasetya. Hadir, Pak. Muhammad Ligar. Hadir, Pak. Oh, gede kelihatan mukanya. Haris. Hadir, Pak. Abu Rizal. Saya hadir, Pak. Kemudian Dimas. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Muhammad Kevin. Hadir, Pak. Fatika. Hadir, Pak. Kemudian Kevin. Hadir, Pak. Terus Muhammad Noval. Hadir, Pak. Noval hadir. Rizka. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya. Siap. Ini bagus. Save. Baik. Selesai absennya. Sekarang ini kita setting dulu. Hari ini kita mau ngapain nih, ya kan? Oke. Ini pertemuan ke-4. Ya. Kalau nggak salah kemarin logika pemrograman selesai ya. Benar nggak? Logika pemrograman kemarin ini. Iya, sampai latihan 12 ya. Bahannya juga udah ada ya. Ini kan kemarin ya. Sampai tugas satu ya kalau nggak salah. Oke. Ini selesai. Lanjut ke ini. Lembar kerja elektronik. Ya. Saya jelasin sedikit mengenai lembar kerja elektronik nih. Ya. Berarti kita lanjut sini. Lembar kerja elektronik. Baik. Ini ya aplikasinya kita pakai apa? MS Excel ya. Dialah yang paling populer. Excel. Gitu. Kemudian ini sedikit aja. Kita masuk ke HTML ya. HTML 5. Ini bagian 1 dulu.
bagian 1. Ya, sesuai dengan kontrak kuliah kemarin kalau nggak salah ya. Nah, bagi yang 1, bagi 1 di ya, nanti kita mulai dengan struktur HTML. Bahannya udah dikasih belum? HTML 5 dan bekerja itu ini catatannya lah itu ya. Baik, ini oke, saya simpan dulu ini sehingga kalau kita kembali iya, dan 2 tugas 1 udah oke ya. Di sini bahannya mesti diberikan dulu ya. Baik, saya ke sini lagi. Depan, oke. Ini kan ke atas. Sudah learning ya. Biar gampang 2JT ini. Ini temuan sublab. Ini dia. Activity atau resource-nya diberikan dulu. Kita kasih apa nih? Folder aja ya. Biar nanti semua taruh di sini. Ini kita add. Folder. Iya. Iya, silakan kalau ada pertanyaan boleh. Ya, di sini boleh. Biar nggak tahu jauh ya itunya ya. Saya tambahin dulu filenya. Ini. Ini kelas 2 JT ini. Baik, materinya di sini. Ya. Waduh. View-nya. Detail aja ya. Lembar kerja elektronik ini. Ya. Sini dulu, upload. Oke. Terus satu lagi yang mesti diambil, diberikan materinya struktur HTML. Ya kan? Oke. Kemudian lanjut dengan logika permulaan latihan soalnya udah ya. Ini dulu. Struktur dan video ajar nggak usah lah, nggak dilihat. Boleh sih. Lembar kerja elektronik sudah. Struktur HTML udah. Nih. Modul praktikum bagian 1 nih. HTML ya. Satu nih kita. Oke. Bolehlah tambah yang bagian 2 lah, langsung. Bagian 2 boleh.
CSS-nya nanti kalau kita ketemu di CSS. Oke. Ini juga kalau mau lihat video ya, video di YouTube-nya ada di sini. Komputer. Ada playlist-nya juga ada satu-satunya. Baik, itu ini taruh di sini. Jadi kalau Anda perlu apa-apa masuk ke elemen aja. Mau jam 12 malam juga boleh dibuka. Cuman kalau nggak salah nggak bisa nulis ya, kalau bisa read aja dia. Kalau kita mau ngajar, mau meriksa terus ngasih nilai nggak bisa tuh jam malam-malam. Save and return course. Oke. Nah, sampai di situ materi sudah diberikan. Ya, Anda bisa buka di lembar kerja elektronik catatannya ya. Saya bukanya di sini. Oke. Nah, nih, sedikit aja. Ini semua ada nanti, ini latihan, soal latihan. Baik, kita mulai aja ya. Jadi, sengaja saya bawa satu topik ini karena apa? Hanya untuk menyamakan persepsi atau menjelaskan lebih detail. Saya merasa bahwa lembar kerja elektronik ini atau dikatakan aplikasinya Excel ini ya, ini dianggap udah untuk tahun-tahun sekarang ya. Tahun-tahun awal dia masih kita ajar, tapi kalau sekarang mah dianggap sudah selesai, sudah di bagian apa menengah ke bawah ya. Nah, SMA, SMP udah dijelaskan. Prinsipnya begini, layar komputer kita atau pada aplikasi Excel itu berupa jendela, ya, berupa jendela. Nah, kalau saya buka, sebentar, ini ya, Excel-nya saya buka, ya semuanya bisa terlihat lah. Ya, umumnya udah ngerti semua, cuma kita ngulang sedikit ya biar nggak ada kesalahan nanti. Atau yang belum mengerti ya tambah lancar gitu ya. Nah, lama dia. Nah, ini dia ya. Sebentar, saya paling alamat sel, oke ini ya, sama ini itu. Jadi lembar kerja elektronik ini berupa sel, ya, berupa sel. Selnya ditandain dengan huruf untuk kolom dan nomor untuk baris, gitu ya. Nah, sebenarnya alamat sel ini sebenarnya apa? Iya. Jadi kalau kita lihat Excel ini adalah satu sel itu adalah satu variabel memori di basicnya. Gitu. Misalnya A1 ya, nama kolomnya A1. Kolomnya A, barisnya 1. Nah, apapun yang Anda ketik di sini itu adalah akan masuk ke dalam variabel yang namanya A1. Kalau di basic begitu. Jadi hampir sama aja. Kalau di basic kita bisa nggak pakai ABC gitu ya. Kita bisa luas sama dengan gitu atau alas tinggi gitu bisa kita tulis. Tapi yang jelas ini sama dengan variabel satu selnya ini gitu. Cuma di sini variabel yang kita tunjukkan ini kita nggak perlu ngasih nama lagi. Anda klik di sini berarti namanya O8 gitu. Ya enggak? Nah, Anda ketik apapun di sini 7 misalnya. Numerik, ya enggak? Atau Anda ketik Depok. String gitu. Bisa. Kenapa saya bawa dengan basic dulu logika penggunaannya karena ke sini juga sampai sama. Ya, jadi satu variabel yang mudah disiapkan, udah tahu di mana tempatnya itu ya di memori komputer, kita pakai aja.
apapun yang kita isi di situ, dia berupa konstanta string atau konstanta numerik akan diterima sama dia. Oke, baik, itu ya. Nah, ini alamannya ini banyak sekali. Kalau kita lihat ini sampai berapa ujungnya nih, kolomnya nih. Caranya, misalnya di saya mau ke kanan ya. Kanan terakhir ke kanan. Mana nih FN ya, FN. Nggak mau dia. Keyboardnya macam-macam nih. Ya. Lupa saya pakai Alt ya. Alt FN. Nggak mau deh. Jadi ini, wah nyangkut lagi. Galang anunya. Jadi kolomnya ini, kalau kita lihat jauh banyak sekali ya. Oke. Ini kalau kita terus saja ya, itu. Nah, IFD. Ya. Jadi ada A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini ada tahu lah ya. Gitu. Begitu juga kalau ke bawah sama. Ya. Itu sampai 10 berapa nih? Iya, 1 juta ya. 1.048.576 baris. Nah, terus kalau kita misalnya, nah, kita kalikan misalnya setengah senti aja ya, 5 mili ini, 5 senti. Kali segitu, berarti ke bawah itu ukurannya adalah 5.240. 2. Ya. Dalam apa? Nih, kalau kita lihat kan ini ukurannya 0,005, berarti dalam meternya. Kalau 5 mili. Kalau 0,5 berarti senti. Ini dalam meter nih. Jadi ada 5.000. Berarti kalau kita 5 km nih panjangnya nih ke bawah. Gitu ya. Nah, begitu dengan yang ini. Ya. Nah, 26 misalnya. Satu baris itu. A sampai Z, terus AA sampai AZ, dan seterusnya. Kali 2 senti aja nih ukurannya. Ya, berarti udah 13 ya. 13 meter ke kanan. Dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa lembar kerjaan ini besar sekali. Jadi layar kita dari 1 sampai 31, kemudian dari A sampai dengan W, itu berupa jendela. Ya. Maksudnya jadi lembar kerja ini di belakangnya besar sekali. Kemudian kalau misalnya kita jendela, kalau misalnya dia nggak di belakang jendelanya nggak ada, berarti itu bukan hilang. Karena nggak masuk di jendelanya. Ya singkat kata Anda ngintip di lubang kunci lah gitu ya. Apa aja yang bisa dilihat gitu ya. Oke, tuh. Nah kemudian karena ini berupa variabel ya, maka dia ada alamatnya. Nah, jadi di sini dikatakan bukan nama variabel tapi alamat sel. Nah, alamat selnya akan berubah bila di-copy, berubah sesuai dengan alamat tujuan ya. Nah, selnya ini ada yang relatif, ada yang semi relatif, ada semi absolut, dan ada absolut. Gitu. Kalau relatif dia berubah, kalau di-copy akan berubah, baik baris maupun kolomnya, menyesuaikan. Kalau dia semi relatif, ini ada yang kolomnya yang absolut, jadi barisnya relatif. Anda perhatikan di sini tulisannya itu, coba. Nah, ya. Angka 2-nya nggak didahului oleh tanda dolar, berarti angka 2-nya itu relatif. Barisnya relatif, hurufnya atau kolomnya absolut, jadi harus A. Nah, kalau di copy atau di copy, kolomnya tetap A.
barisnya tergantung. Kalau ada pindah, ya pindah dia barisnya. Kolomnya tetap A. Begitu juga kalau kolom absolutnya tuh B, kolom B, maka dia akan tetap B, kolom yang B. Barisnya yang 9 yang berubah dan seterusnya. Ini semi relatif. Artinya apa? Barisnya yang relatif. Kalau semi absolut, berarti barisnya yang absolut. Kolomnya berubah. Nah, kalau selnya absolut, berarti dua-duanya nggak berubah. Mau di-copy kemana pun juga tetap A2, B9, C10. Nah, penulisannya $C, $10. Ini penting. Karena apa? Kita menggunakan Java ataupun apalah, PHP. Halaman ini kalau kita buka sel gitu ya, apa Excel terus sheet keberapa, Anda tunjukkan alamatnya ini. Bisa dia baca posisi apa, nilai, misalnya nilai 8 ini ya. Nah, 8-nya alamatnya L8 misalnya gitu ya. Di program kita di JavaScript kita tulis begini. Misalnya gini, F4. Misalnya, kita tulis dolar L ya, dolar misalnya ini ya, dolar 8 di JavaScript-nya misalnya. Di open dulu, lembar kerjanya di open, namanya apa, sheet keberapa gitu nih, sheet nama sheetnya, baru ini alamat sel. Ya, enter. Anda tulis kayak gini aja. Angka 8-nya bisa diambil dengan itu ya. Itu maksudnya. Jadi ada beberapa kalau mau gampang buka Excel aja, baca-baca aja di situ. Gitu. Wah, asik dong kalau gitu. Iya. Coba aja nanti. Jadi Anda pakai Excel bisa kita ambil data dengan program dan berbasis web kita ini. Sampai di situ ada pertanyaan. Ada ya. Lanjut ya, berarti nggak ada masalah. Oh, udah jago semua. Nah, untuk mendapatkan alamat sel ini ya, yang tanda dolar ini ya, Anda nggak usah ketik kayak tadi. Misalnya begini ya. Saya contoh. Sama dengan saya pindahkan ke sini gitu ya. Kan tertulis N12 tuh. Ya enggak? Untuk mendapatkan dolarnya Anda pencet F4. Sorry, ini klik dulu sini. Ya, Anda pencet F4 gitu ya. Berarti itu absolut kan? Pencet 4 itu semi absolut. Barisnya harus 12. Pencet F4 lagi. Kolomnya yang N harus absolut gitu. Pencet F4 lagi, balik dia. Gitu ya. Jadi nggak diketik. Anda tunjukkan selnya, kemudian di ketik ya. Misalnya Anda mau buat rumus di sini sama dengan K2. K2-nya absolut. Anda tekan F4 gitu. Dikali ini misalnya. Tunjukkan L8 ya, tekan F4. F4-nya Mosmi. Gitu. Ya. Itu cukup tekan tanda F4 dan akan dapat semi absolut. Nah, fungsinya hanya ini. Kalau alamat selnya ada relatif dan absolutnya kita berikan, kalau di copy itu akan berubah dia sesuai ketujuannya. Tapi kalau kita nggak ngasih, ya kita lepas saja, ya itu akan berubah sesuai tujuan. Tapi kalau kita kasih nilainya apa semi relatif dan absolutnya, ini akan dipertahankan. Gimana dengan move? Kalau move itu namanya pindah. Orang pindah itu semua barangnya diangkat gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Ya.
nggak ada pengaruhnya. Kalau di move ini nggak ada pengaruh. Kok dia A2 ya tetap A2 gitu. D9 dan ya. Jadi dia tetap sesuai dengan. Ya, itu aja untuk lembar kerja elektronik ya. Bagian belum akhir kira-kira demikian. Bagian sudah ya alhamdulillah ya. Baik, nah sekarang karena kita menggunakan Excel ini hanya untuk bikin tabel kan, biasa ngitung-ngitung tabel. Begitu juga pemrograman kita ini, ya pelajaran komputer terapan ini juga akan menghasilkan tabel gitu. Kenapa saya bawa demikian? Karena apa? Di teknik sipil itu umumnya ngitungnya pakai tabel gitu ya. A tambah B tambah C bertabel gitu ya. Nah, dalam membuat tabel itu kita lihat aja, ini ada tabel versi 1. Misalnya begini. Tabel versi 1 nih. Ya. Sama PT Alga tabel upah harian nih. Kita tulis begini ya kan. Ini Anda udah mahir lah ya. Upah mandor per hari 200.000, upah kepala tukang 150 dan seterusnya. Kita punya tabelnya begini. Ya, misalnya kita mau tabel upah harian nih kan. Pas hari per minggu mau dibayar gitu ya. Nah, minggu ini Zam-Zam ini hari kerjanya 2. Ya enggak? Dikit nah, gitu ya. Zam-Zam ini hari kerjanya 2 hari. Dia ini mandor. Mandor si Zam-Zam. 2 hari ya kerja. Kemudian di samping dia mandor, dia juga kepala tukang gitu. Rangkap jabatan di sini ya. Oke. Kita ketik 2 hari dia sebagai mandor datang, sebagai kepala tukang 4 hari. Nah, kita ketik di kuning ini, Excel harus bisa ngitung gitu. 400, 600. Kenapa? 2 dikali 200, 400 sebagai mandornya kan. 4 dikali berapa nih? Kepala tukang 150 kan? 4 kali 150, 600 gitu. Karena dia tidak tukang dan juga tidak laden ya, membantu tukang, ya upahnya cuma 1 juta gitu. Bisa kan buat tabel kayak gini kan? Gampang ya. Nah, cuman masalahnya tabel ini boleh rangkap jabatan gitu ya. Oke. Kemudian Hari Kurniawan misalnya. Dia tukang nih, kita ngisinya di sini. Jadi operator komputer yang mengisi tabel ini ya harus jeli nih. Hari Kurniawan ini sebenarnya dia tukang gitu. Jangan taruh di sini 5-nya jadi mandor dia. Kalau taruh nanti salah nanti di sini. Gitu, ya. Gitu kan? Nah, saya nggak usah ngajarin lah ini bikin tabel kayak gini. Anda ahli ini, ya. Oke. Tapi jelas tabelnya kayak gini. Ada pertanyaan nggak? Bisa kan bikin tabel kayak gini kan? Wah, karyawannya cuma 9 nih. Kalau 100 aja atau 20 aja udah mulai repot kan? Atau belasan aja udah mulai repot mana nih? Apa nggak sih Yandi ini apa gitu kan? Ya nggak? Oke, itu ya. Jadi ini tabel benar input di sini ya karena ini pakai Excel jangan pula ini di kamu kalkulator kamu ketik 400 di sini. 2 kali ketik dulu pakai kalkulator baru ketik di sini itu sama aja nggak pakai Excel gitu loh. Ya. Alat bantu ya, alat bekasi itu alat bantu. Jadi ini mesti pakai rumus. Rumusnya gimana, Pak? Ya 2 kali 200 gitu kan. Oke. Pak, kalau saya mau ganti ininya 200-nya ini udah berubah, Pak. Mandor bukan 200 lagi. 250, Pak. Berubah nggak di sini? Tes saja gitu kan. Gantinya kan gini, F2 gitu ya. Nah, mana? Ternyata, oh iya. Jadi 200-nya tuh nggak taruh di sini. Taruhnya di mana?
Iya, di sini naruhnya. Ya. Ini kalau saya buat, saya buka dulu ininya. Nah, dikasih merah misalnya. Nah, 200-nya di situ naruhnya. 250 ya, gantinya di sini. 250. Ya. Nah, Bapak ini juga ganti ya, ganti dia. Ini ya kalau kita tahu nih gitu ya. Kok bisa Pak? Nah itu makanya di sini harus dipakai fungsi. Jadi ini rumus pada C5 ini ada string gitu, ditambah fungsi teks ya. Fungsinya teks, nilainya di sel L5 ya. Kemudian ini 00, kemudian pakai titik koma ini dijumlahkan lagi sehingga ada apa tanda koma ya di sini, pemisah ribuan gitu loh. Ini formatnya begini. Gitu ya. Nah, Anda mau ngetik apa aja, tinggal ganti aja, misalnya 400.000 ya. Ganti itu. Nah, Anda lihat ini juga ganti. Oke, bisa? Nanti kalau mau kita tes aja latihan nanti kan siapa bisa buat apa enggak gitu kan. Nah, Excel-nya kan saya kasih, apa PDF-nya saya kasih. Cuman Excel-nya nggak saya kasih karena ya ada ininya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini biar nggak kelihatan kalau di print ya kasih sama dengan latar belakangnya yaitu putih. Sudah. Ini print. 400. Kembaliin 5.000. Oh benar. Karena kita yang buat, kita yang tahu di mana tempatnya. Gitu ya. Oke. Bisa? Ada pertanyaan? Ya, ada satu ya. Loh, yang ini gimana Pak? Sama. Kita taruh di satu tempat, ininya ada ya. Oke. Jadi ada yang masukan, ada yang hitungan ya. Jadi selalu begitu. Jangan semuanya diketik. Kalau diketik nggak usah pakai Excel, pakai Word aja. Baik, udah ya. Kita nggak usah latihan ini, nggak usah latihan buat Excel, nggak usah kan, kamu udah bisa. Saya cuma ngasih tahu aja nih ya. Jadi ada kalau dalam ini kan diisi pada sel C5 kan, dikasih pada sel C5 kan. Nah, itu boleh berupa rumus. Di enaknya Excel itu variabel itu bisa tempat itu bisa kita kasih rumus itu. Rumusnya bisa fungsi ya, ini fungsi. Ini fungsi. Fungsi itu selalu diikuti kata kunci huruf besar dan kurung tutup dan kurung buka ya ini. Ini ampersand istilahnya kalau kita menjumlahkan menambah string dengan string gitu. Ya, ini string. Jadi setelah angka ada titik koma, titik minusnya gitu ya. Oke? Bisa? Baik ya. Jadi saya cuma ngajarin aja tuh. Latihannya nanti atau tugasnya atau apa gampang lah itu ya. Anda mesti cari sendiri tuh. Ya. Yang jelas Anda nggak boleh naruh satu sel dengan gabungan angka dengan huruf ini nggak bisa dikalikan. Jadi harus taruh kalau dia angka-angka ditaruh di satu tempat tersendiri. Bisa disembunyikan. Ditutup kalau emang mau dipakai untuk print gitu ya. Nih. Sampai di situ ada pertanyaan. Tabel versi 1. Oke, sekarang tabel versi 2. Sama. Tabel upah harian juga.
Cuma beda. Nah, kita coba ngasih zam-zam ini kodenya K, M. Tadi mandor dia ya. Gitu. Terus jumlah dia kerja berapa hari gitu. Nah, pada tabel ini, kalau kita lihat, nggak bisa rangkap jabatan. Benar nggak? Ini bisa rangkap. Zam-zam mau kerja sendiri boleh, hitung aja. Kasih aja dia, anggap aja saya masuk kepala tukang juga. Ya. 2 kali sebagai mandor, tukang 3 hari misalnya. Enak-enak saya aja misalnya. Wah ini 4 hari saya kerja nih sebagai pembantu tukang juga. Gitu. Udah 1,6 saya kok kerja sendiri gitu loh. Benar nggak? Iya itu ya. Jadi ini tabel bisa rangkap jabatan. Ya kok di sini ya nggak bisa. Zam-zam ya dihitung mandor aja. Kalau mau ngitung lagi tulis lagi bawahnya nih zam-zam juga gitu. Cuman dia kepala tukang gitu ya. 4 hari kerja gitu. Nah, cuman waktu bayarnya si zam-zam Anda mesti jumlahkan kan? Gitu. Bayar dia ke sana apa? Dia sebagai kepala tukang dan mandor tuh totalnya berapa Anda mesti ngasih ini minggu ini gitu. Kalau Anda sebagai juru bayar nih misalnya. Ini contoh-contoh kecil kayak gini kan Anda pakai Excel hitungnya kan. Gitu ya. Nah, ini tabel yang tidak bisa. Jadi beda dia. Versi 1 dengan versi 2. Nah, tergantung kebutuhan kita gimana gitu ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan. Iya, nah ini juga sama nih. Upah mandor 200.000. Nah, kalau saya mau ganti 250, gimana nih? Oh iya, mungkin di sini kali ya. Tadi di sini ya. Coba kita tebak aja dulu. Naruhnya di mana gitu ya. Misalnya saya kasih merah. Oh nggak ada, berarti bukan di sini naruhnya gitu. Di mana? Waduh, tahu nih Pak. Mana naruhnya nih? Ya dilihat dulu sini. Nah. Ya, K di K rupanya ya, bukan di J. Kurang tepat 1. Ini sama ceritanya. Nah, ini mesti taruh di sini. Kita yang buat, kita yang tahu di mana naruhnya. Ya. Baik, nah sekarang saya ubah ini 250.000. Ya, berubah ini semua. Ini berubah, ini juga berubah. Nah, dengan cepatnya saya tahu. Gitu. Ya. Nah, tujuan tabel ini ya memudahkan kita gitu. Memudahkan. Jadi alat Excel itu semua tools ya. Alat sama program yang kita buat ini, yang kita pelajari ini nantinya jadi tools, alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya, teknologi itu memudahkan. Kalau teknologi menyulitkan, jangan pakai teknologi. Baik, nah gimana nih? Tadi cerita yang ini udah sama ya ceritanya. Ada buat rumus di sini, ya. Tambah apa kata-katanya, kemudian pakai tag ini. Jadi numeriknya dikasih teks, dijumlahkan atau digabung dengan kata-kata berikutnya. Formatnya pakai tanda ribuan, gitu ya. Kalau Anda lepas, ini kosong, ini nggak ada titik, tidak ada koma di sini. Gitu. Mau tambah ujungnya boleh. Gitu. Atau tambah RP ya boleh juga misalnya. Kalau RP, oh udah ada RP-nya. Nah, itu. Nah, yang ini gimana nih? Kalau zam-zam ini ternyata saya salah. Ini zam-zam ini bukan mandor dia, tapi dia ternyata kepala tukang K. Gitu. Berubah juga kan? Gitu. 2 hari dia kerja, 2 kali 150 dia, bukan 2 kali 250 kan? Benar nih. Nah, 300. Gitu. Ya. Jadi gimana? Iya, di sini harus Anda, iya, ini entry. Yang kuning ini
inputan, jadi boleh kita ketik. Nah, rumusnya ada di sini kan. Oke, kita besarin lagi gitu. Mudah-mudahan kalian udah jago nih ya, yang model-model kayak gini nih. Nah, Anda perhatikan lagi. Di sini ada alamat sel yang absolut nih. Absolut. Tapi yang ini enggak gitu. Ya, E12 enggak, E12 enggak, tapi kalimatnya absolut. Kenapa kalimatnya absolut? Ya, harus ke sini gitu, mutlak. Ya. Itu juga ini, ya. Oke. Jadi misalnya, wah ini kodenya MKTP. Kalau saya kasih X gimana? Error gitu. Jadi di sini salah boy. Salah boy. Salah bro. Gitu. Ya. Nah, ini Anda bisa. Pasti bisa. Udah nggak usah diajarin. Ya. Cuma saya perlu ngasih tahu bahwa tulisan apa yang mau kita tampilkan bisa langsung print nih nanti kan. Kalau kita nge-print kan begini. Set print area aja udah gini kan. Nah, itu. Sini set print area gitu kan. Oke. Nah, terus kita lihat page setup. Nah, gitu kan. Tekan ini portrait aja misalnya gitu ya. Print review. Enak pakai Excel nih. Jadi memang kalau anak tuh bagus kan gitu. Cuma kalau ngitung-ngitung gimana nih? Saya mau ganti ngitung satu-satu. Jangan. Berarti Anda masih kuno gitu. Karena ini alat bantu harus bisa. Gitu ya. Baik, boleh pakai Excel. Nggak masalah. Kita lihat. Kalau gitu nggak perlu belajar ini Pak. JavaScript Pak susah. Benar. Tapi satu saat Anda nggak bisa kalau nggak menggunakan program. Untuk menghasilkan satu tabel yang bagus. Gitu kan. Maka harus, kalau menurut saya, gitu, harus ada programan. Wah, Bapak mentang-mentang orang komputer, semua pakai komputer. Iyalah. Kenapa saya belajar komputer? Karena yang semuanya akan menjadi urusan dengan komputer. Baik ya, jadi Anda tahu nih ya, bikin ini bisa. Sorry, kan itu. Bikin di sini. Nah, kayak if ya, if gitu kan. Dia formatnya memanjang gitu ya. Kalau di basic kan taruh di bawah. Apabila D12 sama dengan N, maka nilainya E12. Ya, E12. E12 dikali dengan K6 nilainya itu ya. Nah, kalau bukan, kalau di basic taruh di bawah tapi dia tetap koma di sini, koma. Apakah D12-nya T? Kalau T E12 kali K7 gitu ya dan seterusnya. Sampai terakhir kalau nggak ada semua, nggak ada K, nggak ada M, nggak ada T, nggak ada P, maka error gitu. Ya tahu ya. Bisa. Ada pertanyaan? Biar Excel-nya tambah canggih ya nanti gitu ya. Kalau udah tahu Pak kuno, iya nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngajarin apa yang harus diajarkan. Ya. Wah ini nggak bagus Pak, kalau di sebelah situ boleh pindahin aja. Berubah nggak dia? Enggak, kalau di move. Ininya berubah nggak alamat ininya? Nah, E12, M, D12 nggak berubah. Ya, oke. Ini ya. Misalnya saya taruh di sini misalnya.
Berubah nggak? Berubah ini 0. Iya, error dia. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya. Ininya jadi gimana? Nah, R13 mana? Dia kan nggak absolut dia. Iya, gitu. Jadi itu fungsi absolut atau tidak absolutnya itu tergantung Anda. Selama nggak di copy ya nggak masalah. Sekali ada copy error gitu. Begitu juga kalau Anda move, selama Anda move nggak masalah. Mau absolut kalau nggak, karena dia pindah. Orang pindah itu semuanya dibawa gitu kan. Itu aja. Nah, ada pertanyaan, jadi maka Excel benar-benar mesti ya, baik-baik saja gitu ya. Mudah-mudahan semuanya udah tahu Pak ya. Oke. Baik, nggak ada ya. Lanjut. Sekarang ke tabel versi 3. Nah, versi 3-nya gimana nih tabel versi 3 nih? Nah, ternyata Tunakarya ini daftar gaji pegawai bulan Oktober beda ya. Nah, ini udah banyak nih, misalnya kode si Zam-Zam ini pangkatnya C gitu ya, B, A dan seterusnya kode untuk segala. Nah, dia punya gaji pokok 2,5 juta, ada transport, ada bonus, maka begini. Maka ini bulan Oktober 2021, mau ngepas lagi ya ini 2021 ya. Nah, berarti ini ya kebetulan aja nih 21 Oktober hari bulan ini ya. Nah, di sini harus ada 2 nih ya. Ini tabelnya, sedangkan ini tabel pembantu. Jadi dia cari di sini. Jadi kalau kodenya A, gaji pokoknya segini, transportnya 500, bonusnya 300. Kalau kodenya B, gajinya 2 juta, ya. Enggak. 2 juta, terus ini transport 750, ada bonusnya, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, angka ini berupa tabel. Nah, Anda bisa kalau misalnya mau ngitung baja, ya, tabel baja Anda masukin aja di suatu tempat. Ya. Terus Anda ngitung berapa luas tulangan, berapa bajanya, itu bisa. Jadi bisa menggunakan Excel. Ya, tabel. Terus tabel apa lagi misalnya yang harus Anda lihat, taruh aja di sini. Cuman masalahnya nyarinya itu bagaimana? Nah, di sini. Contohnya misalnya begini, ya. Yang gaji pokok 250 kan? Dia C kan? Tabel ini sini nih dapatnya kan. Nah, kita lihat di sini. Ya, VLOOKUP. Jadi look, jadi dicari secara vertikal, ya. Dicari secara vertikal. Terus baru lihat ke kanan. Itu. Yang dicari ya karena vertikal berarti ABC-nya ini yang dicari, ya. Ini tempat pencarian. Ini rumusnya. Karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP, cari secara vertikal, kolomnya dasarnya atau inputannya di kolom D5. Ya, D5. D5. Anda perhatikan karena ini mau di-copy, maka kolomnya aja yang absolut. Tetapi barisnya untuk yang si Firman, kan barisnya yang 6. Berarti ini mesti berubah nanti kan. Jadi enggak jangan ditaruh absolut di sini. Gitu. Lepasin aja. Di copy aja nanti satu ke bawah gitu ya. Oke, nah kemudian dicari di mana? Nah, yang ini harus absolut nih. J15 dengan M17. Nah, J15 itu ini. Jadi cari di sini. Nah, ini mutlak. Harus pakai dua-duanya ada tanda dolarnya. Sel kiri atas ini J15 dan kanan bawah M. Jadi menyatakan satu blok itu kiri atas dan kanan bawah. Nah, 2 nomor kolomnya.
Karena ini mulainya dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini false ya. Jadi kalau misalnya nggak ada salah gitu ya. Kalau nggak dapat ya salah. Kalau nggak dapat gimana? Nah, kita tes aja ini. Misalnya itu ABC. Kok saya kasih D gimana? Iya nggak dapat. Not available. Nggak dapat. Salah. Oke. Oke. Sekarang misalnya gini. PC ya. Saya ubah aja. Kita mau tahu. Pasti nanya, Pak kok true gimana? Gitu ya. Kasih kata saya true. Gitu ya. Misalnya kasih tadi apa D ya? Salah. Mungkin salah. D. Gaji pokok dapat, tapi transport yang lain nggak dapat. Iya nggak? Gaji pokok 2.500. Dapat dia. 2,5 juta. Ya. D dapat 2,5 juta. Ini yang ngaco gitu. Beda kalau gininya false. Jadi bagusnya apa? Ya. Ya, karena ini kita mengganti rumusnya kan di sini nih. Ya enggak? True. Baik. Yang ini kita ganti juga. Ya, true juga. Ada nembak aja ada. Cari aja apa. Tapi kan dia nggak ada. Nah, jadi dipaksa bahwa itu benar aja udah, apapun kasih aja gitu. Jadi jangan true, harus false. Jadi ada nilainya. Kalau salah ya salah gitu. Oke, sampai di situ ya. Ini fungsi ya false. Jadi nulis false-nya gimana? Dia nggak dapat, ini juga sama. Nggak ada D gitu kan. Kalau misalnya mau ke A, ada nggak A? Oh, ada dapat gitu. Ya. Baik, itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada VLOOKUP, ini yang paling krusial gitu ya, yang bisa diberikan. Janda ini contohnya mengenai apa gaji ini ya. Nah, loh kalau nanti dengan jalan tol gimana? Gampang tuh. Tarif aja tarif. Lingkar luar. Nah, ruas 1, golongan 1, wah banyak gitu. Kan ada daftarnya tuh. Tol lingkar luar, ya. Jenis kendaraan, misalnya gandengan, sedan dan seterusnya gitu kan. Nah, itu lingkar luar, misalnya ada ruas juga, beda lagi tarifnya, ya kan? Benar nggak? Misalnya dari ya lingkar luar sampai apa tuh Kahuripan itu satu ini gitu misalnya. Terus dari Kahuripan ke Bandung misalnya, udah beda lagi ruasnya itu, ya. Jadi tergantung banyak, apalagi jalan tol itu ya, hitung-hitung kayak gitu. Ya itu untuk soal ujian aja lah, kalau Excel kayak gitu lah, ya. Ada pertanyaan, Pak ini kenapa kau taruh di sini? Gitu. Tabel ini kenapa taruh di sini? Ada yang bisa jawab? Ini tabel yang akan kita print kan ini kan. Misalnya mau kita laporkan. Set plan area, gitu kan? Terus setup, ya, landscape gitu ya. Nah kan begini.
di kertasnya. Nggak kelihatan kan anaknya? Betul, nggak kelihatan. Ya. Tabel kita yang tadi, tabel bantuannya tadi nggak kelihatan, gitu kan? Oke, nah masalahnya kenapa taruh di sini? Ya, jadi begini, kalau Anda punya ini 8 orang, ternyata bukan 8 orang, 10. Anda kan insert barisnya di sini. Gitu kan? Oh, di sinilah. Insert, gitu kan? Nah, ini kan nggak kena gitu. Jadi insert baris nggak kena. Insert kolom nggak kena juga gitu. Jadi selalu diagonal sebenarnya. Itu ya. Baik. Oke, kenapa dia diagonal? Karena satu saat kita mau tambah kolom aman, tambah baris aman. Taruh aja di diagonal gitu. Ya. Itu. Sampai di situ. Oke, situ. Sheet 1, sheet 2. Nah, soal misalnya soal. Apa nih soalnya nih? Oh, soalnya nggak ada. Oh, ini tadi contohnya aja. Di sini ya. Ya, kalau kita lihat ini Excel-nya, tapi di catatan kalian tadi, ini kan. Dan ini catatannya, gitu ya. Nggak kelihatan nih. Wah, ini naruhnya gimana nggak kelihatan. Catatan nggak ada. Kalau cuma dapat catatannya, ya nggak ngerti juga. Nah, sekarang kan Anda udah ngitung kemarin tuh soal sisi luas keterangan. Nah, coba Anda buat soal latihan nih. Ya. Misalnya begini. Ini kan sisi Anda misalnya, terserah mau taruh di mana, tapi yang kuning ini inputan, ya, inputan. Yang persegi apa namanya tuh rumus gitu loh. Ya, ini nggak dinilai lah, kita iseng-iseng aja nih. Ya, kalau saya buat 2 dengan 4 koma, nah rumusnya ini harus bisa persegi panjang ke bujur sangkar ke, ini persegi panjang ke 1. Berarti ke sini yang kedua kan, angka 2 di sini nih. Angka 3, angka 4. Nah, di sini angka 1 di sini. Anda bisa nggak buat ini? Kalau dengan basic udah jelas tadi kemarin kan. Nah, sekarang dengan Excel pasti nggak akan bisa. Diakalin gimana pun juga nggak akan bisa nih. Nah, di sini keterbatasan Excel. Kalau 8 gampang lah ya. Ayo, siapa yang mau nyoba? Silakan. Ya. Mana di kelas diem aja. Oke. Nah, buat Excel. Ya. Soal. Oh, di sini soal ini ya. Misalnya sheet 2. Oh ya, saya cuma jelasin ini ya. Nah, ini. Sheet 6 nih. Nah, saya udah buat nih ya. Oke, buat gitu ya. 8 pasti rumus kan? Tuh. C5 kali D5 gitu kan. Karena ini di copy ya masih belum masalah. Yang ini gampang. Ya kan? Nah, if C5 sama dengan D5 bujur sangkar. Ya, kalau tidak persegi panjang, ya kan? Anda ganti misalnya ini misalnya di 3 misalnya gitu ya. Segi panjang kan otomatis tuh ya. Gampang lah gitu. Nah, sekarang yang ini yang ke-nya ini bisa nggak? 4. 4. Oke.
Sangkar, ini juga 6 misalnya. Pinggir sangkar lagi kan, gampang. Ini bisa nih. Nah, yang ke-nya ini. Nah, oh, nggak ada. Saya juga nggak bisa, nggak cari nggak bisa gitu. Kenapa? Ya inilah kelemahan Excel itu di sini gitu. Anda akalin gimana pun juga nggak bisa. Ya, jadi tetap mesti ada pemrograman. Kalau pemrograman Anda jelas. Kayak kemarin aja bisa. Yang keberapa itu kan karena dulu. Ayo tunjukkan kalau bisa ada yang bisa. Nah, kalau bisa, wah kita belajar dengan dia gitu. Gimana nih? Terusnya misalnya ke 1. Nah, 1 Pak, bisa tuh Pak. Ini 2, ya di entry. Ini 3 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Di entry gini bisa. Oke. Ada pertanyaan silakan. Mesti otomatis, misalnya saya ganti misalnya. Ininya 4 misalnya. Oh ya, kalau tadi dicoba ya tadi mana nih? Ini 2 gitu ya. Berarti Anda nulisnya kan ini ke 1 kan? 1 kan? Ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau saya misalnya dan oh ini datanya 4 ini. Menyelesaikan 1 kan ganda jadinya. Nah, itu loh. Ya. Terus saya misalnya saya ganti lagi ini misalnya 4. 3, 4. Nah. 3 kan punya 3 udah ngaco kan ya. Maka ini harus rumus juga gitu. Sehingga berubah-ubah juga gitu. Silakan kalau bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Kita sampai jam berapa? Nanti jam kita break ya, sebentar lagi kita break. Ya, jam 11.45 kita break. Kita sholat dulu. Sampai jam berapa? 15 menit ya? 15 menit kurang. 12:30 kita muncul lagi gitu. Ini kalau nggak salah, kalau kita lihat ininya, apa? Kos ininya tadi ya. Mana tadi? Saya buka lagi 1 biar tidak ganggu itu. Ya enggak. E-learning lagi. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kelasnya ini. Sorry. 2JT, mana 2JT? Ini. Bukan. Kos, ini TKG. Oh, ini. Nah, kehadiran kan. Biar nggak ganggu di sini. Gitu. Sini aja. Ganggu mulu tuh, sistem itu. Nah, ini. Pertemuan. Edit dulu. Iya. Ini 14 jadi 10 sampai 14 lewat jam 2:05 ya. Benar kan jam 2:05. Pertemuan keempat. Ya, bagian 1 lembar kerja elektronik, terus nih ya harusnya sampai HTML bagian 1 nih ya. Kita mulai sesuai dengan schedule kita. Di 14:05 terakhir, di jam 2 kita selesai. Kalau sekarang kita ya 15 menit lagi kita coba break ya. Breaknya 30 menit ya kalau nggak salah ya. Bolehlah telat-telat sedikit nggak apa-apa. Jam 12:15 atau 12:30 deh ya. 12:30 kita muncul lagi. Saya akan coba bawain
HTML bagian 1 ini. Pertama, saya jelasin mengenai struktur HTML dulu ya. Ini struktur HTML. Kemudian modul 1. Nah, kita coba mulai praktikum pelan-pelan satu-satu gitu ya. Terus ini HTML dulu. Ini cepat kok. Kalau kira-kira mudah ya lewatin aja. Nih, HTML bagian 1 gambar dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai jam 2 nanti sampai di sini. Karakter khusus dan seterusnya. Oke. Ini murni ya. Tadi saya translate ini dari buku pegangannya dari detailnya. Kemarin udah diminta izin untuk dikasih ISBN. Nggak tahu, nggak jawab-jawab dia. Kasihan dia lihat dosen ini. Dan nggak boleh gitu. Mau di ISBN kan harus ada izinnya. Ya kita tulis. Mau nggak ngasih di associated. Ternyata ini hak hak publishnya udah dikasih ke person ya, penerbit person. Nah, sama dia kita kirim surat. Nah, tanya mau berapa? Yang nggak dijual belikan, cuma taruh di perpustakaan dan dibawa untuk ngajar. Sampai sekarang dia bingung mau jawabnya gimana nih ya. Kok dikasih mau Anda harus bayar fee-nya segini. Nggak mungkin orang ini punya duit gitu kan. Dia udah gede kayak gitu, malu juga kan. Iya. Baik, karena berhubungan dengan hak cipta. Minta izin. Apa susahnya? Nggak diizin ya udah, nggak apa-apa, nggak usah diterbitkan. Tapi Anda kan tetap hak saya mau terjemah ngajar gitu. Masalah izinnya untuk dipublishnya itu ya nggak boleh. Begitu kira-kira. Handbook ini buku pegangan ini bisa terjemah daripada disadur-sadurnya. Nah, udah aja ambil. Dimakan. Ini chatting siapa? Toilet. Ligar. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Lembar kerja elektronik sudah bisa nyoba-nyoba. Ini jadi kelemahannya emang di sini. Jadi kita nggak bisa. Susah ini. Ya kalian gimana juga suatu saat kita mentok gitu dengan Excel itu. Nah, keterbatasan itu akan didapat ataupun diantisipasi atau dianulir, bisa bikin program. Minimal mengubah. Jadi lebih enak. Apalagi kalau program itu akan kita pakai seterusnya dan berganti-ganti gitu. Ya. Nah, berangkat dari situlah saya, ya tadinya penilaian itu kan, waduh gimana ini? Gitu. Di 2008 saya coba, setiap mahasiswa tidak sama soalnya, ya. Harus berubah. Gitu. Nah, meriksanya ya harus dengan program. Gitu ya. Jadi kemampuan pemrograman itu ya, kalau orang teknik sih gampang, ya. Karena dia logikanya bagus atau gitu. Bukan berarti saya katakan orang sosial tidak bagus logikanya ya. Ya lebih gampang lah. Masih bisa membuat. Nah, yang kenal dengan Python umumnya itu selalu banyak. Ini bisa diprogram semua. Jadi aplikasi kan, baik apa. Berangkatnya dari situ. Karena sifatnya ya memudahkan dengan teknologi IT itu, teknologi komputer itu ya semuanya bisa lebih mudah. Sampai di situ, ada pertanyaan? Kalau tidak kita break dulu.
karena ini zuhurnya itu jam 11.45 gitu lah ya. Pokoknya dekat-dekat sebelum jam 12. Break dulu, nanti muncul lagi di ya 12:15 ya 12:15 lah. Baru kita masuk ke HTML. Nggak ada latihan dulu ya. Ini juga soal latihan ini nggak dinilai ini. Kalau dinilai susah. Saya juga belum nemuin gimana bikin Excel-nya. Ada satu memang bisa ada satu saat dia oke gitu, tapi ada, berikutnya udah error gitu. Agak susah ditaruh di sini rumusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ya ini kita stop share. Oke. Muncul masih 23, masih lengkap teman-teman semua. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya stop dulu ya. Walaupun ini kurang berapa baru sudah 32, bolehlah. Nggak ada ya? Baik, jadi saya stop recordnya saya stop. Yang bisa diambil ya.